Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada pembelajaran kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Muatan pelajaran kali ini yaitu IPA dengan materi pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Bunyi dapat memantul jika perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras. Benda yang permukaannya keras contohnya kayu, kaca, dinding, atau besi. Bunyi dapat diserap. Benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda ini biasa disebut dengan peredam bunyi. Contoh peredam bunyi adalah kain, busa, wol, dan spons. Bunyi pantul. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Bunyi pantul ini akibat jarak antara sumber bunyi dengan bidang pantul amat dekat, sehingga bunyi pantul kembali dalam waktu yang singkat. Contohnya, ketika kalian berteriak di dalam kamar mandi. Makanya suaranya akan terdengar lebih nyaring. Nah, yang kedua yaitu gema. Gema adalah bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli selesai dikirim. Ini biasa terjadi di dalam gua. Misalnya ketika saat kita berteriak di dalam gua. Atau bisa juga ketika kita berada di tebing. Nah, kita berteriak makanya suaranya nanti akan terdengar setelah bunyi asli selesai dikirim. Yang ketiga, gaung. Gaung biasa juga disebut dengan keredam, yaitu sebagian bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang terdengar menjadi tidak jelas. Contohnya yaitu ketika di dalam ruangan yang kosong atau ketika di dalam gedung bioskop, studio musik, itu akan terjadi gaung. Manfaat pemantulan bunyi. Yang pertama, mendeteksi keretakan pada logam. Pancaran gelombang ultrasonik digunakan untuk memeriksa retak-retak tersembunyi pada bagian pesawat terbang. Dalam pemeriksaan tersebut, bagian pesawat diperiksa untuk menghindari hal-hal yang dapat membahayakan penerbangan. Jika ada retakan pada logam, pantulan ultrasonik akan terdeteksi. Retakan tersebut kemudian diperiksa dan segera diatasi sebelum pesawat diizinkan terbang. Manfaat pemantulan bunyi yang kedua yaitu untuk USG atau ultrasonografi. Dalam bidang kedokteran, gelombang ultrasonik dimanfaatkan untuk melakukan pemeriksaan USG. Misalnya, pemeriksaan kandungan pada ibu hamil. Alat pemindai ultrasonik akan diletakkan pada kulit perut ibu. Kemudian, pada layar monitor akan tampak kondisi janin dalam rahim ibu. Selanjutnya, manfaat pemantulan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, yaitu mengukur kedalaman laut. Untuk mengukur kedalaman laut, kapal memancarkan bunyi dari alat yang ada di dasar kapal.
menuju dasar laut. Bunyi yang telah sampai di dasar laut akan dipantulkan dan kembali diterima oleh alat tersebut. Berikutnya, manfaat pemantulan bunyi yaitu untuk mengetahui kedudukan benda di laut. Dengan mengarahkan gelombang bunyi ke dalam laut, dapat diketahui benda-benda yang ada dalam laut, misalnya kapal selam dan kelompok ikan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga memberikan manfaat kepada kalian semuanya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.